Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nasin MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Indonesia, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Di sini saya dari kelompok 17 yang beranggotakan ada saya sendiri, Dwi Wilda Amelia NIM 120 dan teman saya Melihatur Rofiah NIM 136. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami mendapati materi tentang perkembangan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Langsung saja kita mulai ke materinya. Di pembahasan yang pertama ini yaitu tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Masa kependudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Jepang masuk di Indonesia menduduki Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian memasuki daerah-daerah lain di Indonesia, dan dalam tempo yang sangat singkat, Jepang telah menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Pada 9 Maret 1942, Imam Murah menyatakan bahwa Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Letnan Jenderal Terpurten mewakili Gubernur Jenderal menandatangani pernyataan tersebut. Dengan demikian, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sejak saat itu berada di bawah kekuasaan dan juga administrasi Jepang. Hari itu juga, seluruh tentara Hindia Belanda menyerahkan diri kepada bala tentara Kekaisaran Jepang. Masa kependudukan Jepang selama 3,5 tahun merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Jepang memberikan sumbangan langsung kepada perkembangan-perkembangan tersebut, terutama di Jawa, dan sampai ke tingkatan yang lebih kecil yaitu di Sumatera. Mereka mendoktrinasi, melatih, dan juga mempersenjatai banyak generasi muda, serta memberikan kesempatan kepada para pimpinan yang lebih tua untuk menjalin hubungan dengan rakyat. Selanjutnya yaitu membahas tentang kondisi umat Islam pada masa penjajahan Jepang. Dalam mensukseskan misi mereka, Jepang selalu memperhatikan umat Islam dalam segala bidang. Jepang melihat bahwa umat Islam sangat dibutuhkan dalam ranah politik kekuasaan, sehingga mereka membungkus politik dalam bentuk kerjasama. Jepang tertarik dengan potensi para tokoh agama dan nasionalis yang memiliki kemampuan dalam memobilisasi rakyat. Pihak Jepang mencoba mengembangkan para guru Islam tradisional pedesaan sebagai mata rantai utama mereka dengan rakyat Jawa. Keadaan umat Islam pada masa penjajahan Jepang lebih memiliki posisi tawar dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda, walaupun di daerah yang lain tetap ada masyarakat kecil yang disiksa dalam sistem tanam paksa. Namun, para intelektual muslim memiliki posisi jual yang lebih tinggi, sehingga bangsa Jepang memiliki perhitungan dan juga pertimbangan tersendiri dalam menggunakan pejuang kemerdekaan itu untuk diajak kerjasama dalam bidang kekuasaan. Baik, saya di sini akan menyampaikan lanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh Mbak Wilda. Materi selanjutnya yaitu tentang respon umat Islam pada pendudukan Jepang. Latar belakang sejarah umat Islam yang anti-imperialisme Barat memiliki kesamaan tujuan dengan Perang Asia Timur Rayanya. Sikap umat Islam yang demikian itu akan dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Jepang. Tetapi, tentara Jepang tidak menghendaki adanya partai politik Islam. Mereka lebih menyukai hubungan langsung dengan para ulama daripada dengan pemimpin partai politik. Oleh karena itu, Jepang mengeluarkan maklumat tentang pembubaran partai politik. Umat Islam pun bertindak menyetujui pembubaran tersebut untuk sementara waktu. Kemudian, dalam menyikapi pembubaran partainya, sikap umat Islam terbagi menjadi dua, yaitu sikap keras dengan peran yang diperlihatkan oleh ulama-ulama secara individual dan sikap lunak yang diperlihatkan oleh pemimpin-pemimpin muslim melalui organisasi-organisasi. Organisasi-organisasi yang dibuat Jepang dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk memperkuat persatuan muslim Indonesia dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan dan penyebaran agama Islam yang sekaligus untuk menghilangkan pengaruh Shinto yang telah disebarluaskan Jepang di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tentang mobilitas politik Jepang. Pada tahun 1943, tepatnya 7 bulan pertama, Jepang sibuk memobilisasikan Islam Indonesia pada tingkat rakyat pedesaan. Pemerintah Jepang juga meningkatkan posisi Islam baik
dalam bidang sosial religius maupun dalam bidang politik. Di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Minangkabau, Tuanku memiliki posisi yang lebih tinggi daripada kaum adat. Posisi dan peranan ulama pedesaan di Indonesia yang lebih besar daripada penguasa yang hanya berlandaskan nasionalisme membuat Jepang berusaha menarik para ulama ke pihak mereka. Sebelum Perang Dunia Kedua, Jepang berusaha meniponisasi Indonesia dengan cara membuat Jepang dominan dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia diganti dengan kebudayaan Jepang. Selain itu, Jepang tidak mengizinkan sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab tidak boleh diajarkan di pesantren. Aksara Arab yang sudah menjadi huruf Melayu pun dilarang untuk diajarkan. Dalam menggunakan buku dalam bahasa Arab pun harus seizin sumubu. Al-Quran dan hadis tidak boleh dipelajari dalam bahasa Arab sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah lainnya. Setelah itu, Letnan Jenderal Imamura mengeluarkan dekret pembekuan dan larangan setiap diskusi yang berhubungan dengan administrasi politik dan menghentikan partai-partai politik yang telah ada di Indonesia. Dukungan yang besar terhadap golongan Islam menyebabkan golongan nasionalis sekuler mengalami kemerosotan, sehingga tidak mampu menyaingi Masyumi. Namun, perkembangan berikutnya berbalik arah. Menjelang proklamasi, Jepang memberikan dukungan porsi yang lebih besar kepada golongan nasionalis sekuler. Jepang mempersiapkan golongan nasionalis sekuler untuk memegang kendali politik Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam persaingan kepemimpinan nasionalis, golongan Islam gagal menandingi popularitas golongan nasionalis sekuler, terutama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sekian penyampaian materi dari kelompok 17. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.